Halo Sobat ATR, selamat datang kembali di ATR Channel. Stadion Gelora Bung Karno, jantung sepak bola Indonesia, ikon nasional yang menyimpan sejarah panjang dari Asian Games 1962 hingga menjadi saksi perjuangan Timnas Garuda. GBK saat ini masih menjadi prioritas utama untuk menjadi kandang bagi Timnas Indonesia. Puluhan ribu supporter selalu memadati tribun saat sang Garuda berlaga. Tapi satu pertanyaan selalu muncul dari para supporter. Kenapa tribun GBK masih jauh dari lapangan? Dan kenapa tidak dibuat tribun geser seperti stadion modern di Argentina atau Singapura? Namun sebelum pembahasannya dilanjut, alangkah baiknya jika kalian semua mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Stadion Gelora Bung Karno dibangun tahun 1960 untuk menyambut Asian Games tahun 1962. Konsepnya jelas, stadion multifungsi untuk atletik, sepak bola, dan acara kenegaraan. Awalnya berkapasitas 110.000 penonton, tapi setelah beberapa renovasi besar, termasuk untuk Asian Games 2018, kini kapasitasnya jadi sekitar 77.000 penonton. Stadion Gelora Bung Karno GBK, ikon olahraga nasional dan simbol kebanggaan Indonesia, tengah diproyeksikan untuk mengalami modernisasi signifikan guna menyesuaikan dengan kebutuhan event olahraga masa kini. Sebagai markas Timnas, GBK punya daya magis tersendiri. Supporter datang dari seluruh penjuru negeri. Atmosfernya luar biasa saat Timnas bermain di sini. Teriakan, nyanyian, koreografi, semua menyatu. Tapi di sisi lain, jarak tribun ke lapangan yang cukup jauh karena adanya lintasan atletik membuat suasana kurang menekan bagi tim lawan. Faktor ini sering dibandingkan dengan stadion-stadion Eropa atau Amerika Latin yang lebih intim dan menciptakan tekanan mental ke lawan sejak awal pertandingan. Saat ini, GBK masih dikelola langsung oleh pemerintah lewat PPK GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun, muncul wacana pengelolaannya bakal dialihkan ke sektor swasta melalui BUMN, yaitu PT Danantara. Langkah ini bukan sekadar peralihan administrasi, tapi bagian dari visi besar, menjadikan kawasan GBK sebagai pusat olahraga, hiburan, dan bisnis yang berkelas internasional. Akan tetapi, ada satu wacana yang sedang jadi sorotan terkait penambahan tribun geser di stadion utama GBK. Sebab jarak tribun di stadion GBK sangat jauh dari lapangan. Hal ini juga diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dirinya membayangkan bagaimana suasana stadion GBK jika tidak memiliki lintasan atletik. Hal ini akan membuat atmosfer pertandingan Timnas Indonesia terasa lebih nyata dan intens. Suasana yang lebih dekat antara penonton dan lapangan akan menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi semua yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Sebagai bangunan bersejarah dan salah satu warisan penting bangsa, Stadion GBK memiliki status cagar budaya. Namun penting untuk dicatat bahwa area yang dilindungi hanyalah bagian fasad dan atap temu gelang, elemen arsitektural khas yang menjadi identitas stadion. Artinya bagian dalam stadion seperti lintasan atletik dan lapangan tidak termasuk dalam bagian yang dilindungi, sehingga bisa dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa mengubah karakter utama bangunan. Salah satu gagasan transformasi yang mencuri perhatian adalah penambahan retractable seating atau tribun geser yang memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan stadion baik untuk pertandingan sepak bola maupun atletik. Tribun geser bukan hal baru, beberapa stadion sudah menerapkan sistem ini. Dengan sistem mekanik atau rel otomatis, tribun bisa digeser mendekat saat pertandingan sepak bola.
lalu dikembalikan untuk keperluan atletik. Jika diterapkan di GBK, atmosfer pertandingan timnas bakal lebih meledak. Penonton lebih dekat, intensitas lebih tinggi, dan dukungan supporter makin terasa. Wacana tribun geser di GBK adalah bagian dari harapan besar, menjadikan Stadion Kebanggaan Indonesia semakin layak untuk pertandingan sepak bola modern. Tantangannya sangat jelas, GBK adalah cagar budaya yang tak bisa diubah sembarangan, tapi bukan berarti tidak bisa ditingkatkan. Selama dilakukan dengan kajian matang, teknologi tepat, dan tetap menghormati nilai sejarah, bukan tidak mungkin GBK bisa jadi stadion berkelas dunia. Bukan hanya megah, tapi juga kuat dalam atmosfer. Karena stadion nasional seharusnya bukan hanya jadi simbol, tapi benar-benar jadi rumah bagi perjuangan timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian semua? Kalau GBK ditambah teknologi tribun geser, kalian setuju atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cukup sekian ulasan video kali ini pemirsa. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari ATR Channel. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.